بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau dengan pengikutan yang baik hingga akhir zaman kelak. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan disebut juga sebagai bulannya Al-Quran, Syahrul Quran, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan yang mulia ini. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Allah juga mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan kita tahu bersama bahwa malam tersebut itu berada di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama terdahulu, para salafus salih, mereka itu ketika masuk bulan Ramadan, ya, kondisinya dengan Al-Quran itu berbeda ketika di luar Ramadan. Jadi interaksi mereka dengan Al-Quran itu berbeda dengan interaksi mereka ketika di luar Ramadan. Ya, ketika di Ramadan, ya, hubungan mereka dengan Al-Quran, semangat mereka membaca Al-Quran ini, ya, sangatlah luar biasa. Ya, dikatakan bahwa Imam Malik ini memiliki majlis di Masjid An-Nabawi, yang mana majlisnya itu tidak pernah terputus, senantiasa, ya, beliau jalankan majlis tersebut. Namun ketika datang bulan Ramadan, maka, ya, beliau itu, ya, meng-off-kan terlebih dahulu, ya, jadi merehatkan terlebih dahulu majlisnya, karena beliau ingin menyibukkan dirinya dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya. Begitu juga kita lihat bagaimana Qatadah rahimahullahu ta'ala, ya, salah seorang imam atau ulama di kalangan at-tabi'in, yaitu zaman setelah atau generasi setelah sahabat ridwanullahu alaihi, dikatakan bahwa Qatadah rahimahullahu ta'ala yakhtimul Quran fi kulli sab'in. Jadi Qatadah itu biasa menghatamkan Al-Quran di setiap 7 hari sekali. Ini ketika di luar bulan Ramadan, ya, 1 pekan hatam, 1 pekan hatam. Namun ketika masuk bulan Ramadan, maka tidak lagi sama, ya, yang tadinya 7 hari sekali, maka dikatakan wa idza jaa Ramadan, dan ketika masuk bulan Ramadan, ya,
Qatadah rahimahullahu ta'ala yakhtimu fi kulli thalath. Beliau menghatamkan Al-Quran di setiap 3 hari sekali. Artinya ya, 1 hari itu kurang lebih 10 juz. Ini ketika masuk bulan Ramadan, maka interaksi ya, itu berbeda. Interaksi dengan Al-Quran, kondisinya dengan Al-Quran ya, ketika bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan ini berbeda, lebih semangat lagi. Bahkan dikatakan wa idza dakhala al-'ashr, ketika masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, khatama fi kulli yawmin. Ya, beliau menghatamkan Al-Quran di setiap harinya. Ya, sehari sekali, sehari sekali. Ya, ini ya, salah satu contoh ya, di mana ya, kondisi ulama dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ya, disebutkan oleh murid beliau ya, Ar-Rabi' bin Sulaiman. Beliau mengatakan bahwa kana Asy-Syafi'i ya, bahwasanya Imam Asy-Syafi'i itu yakhtimul Quran fi Ramadan 60 marrah. Imam Syafi'i itu ya, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu bisa sampai 60 kali. Artinya setiap hari beliau Imam Asy-Syafi'i itu bisa menghatamkan dua kali. Ya, maka ya, ini kondisi para ulama, ini kondisi mereka ya, ketika bulan Ramadan. Interaksinya, hubungannya dengan Al-Quran itu berbeda ketika ya, di bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita juga setidaknya meneladani mereka. Ya, mungkin 11 bulan sebelumnya ya, kita jarang ya, baca Al-Quran, ya, jarang tilawah, jarang tadarus, atau bahkan sebagian dari kaum muslimin itu melewatkan hari-harinya ya, berbulan-bulan tanpa sedikit pun membaca Al-Quran. Maka Ramadan ini adalah ya, satu kesempatan yang besar yang Allah telah berikan kepada kita, nikmat yang besar yang telah Allah berikan kepada kita. Hendaknya kita gunakan dengan sebaik mungkin, mengisinya dengan hal-hal yang ya, mengisinya dengan hal-hal yang nantinya kita tidak menyesalinya. Ya, di antaranya adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran ya, semampu kita. Ya, kalau kita belum bisa seperti Qatadah rahimahullah, seperti Imam Asy-Syafi'i, maka berusahalah semampu kita. Ya. Ya, kita berusaha di bulan Ramadan ini ya, tidak ada hari-hari yang kemudian dilewatkan begitu saja tanpa sedikit pun membaca Al-Quran. Ya, memang betul bahwa bukan satu kewajiban menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ya, artinya ketika kita tidak hatam Al-Quran di bulan Ramadan, ya tidak berdosa. Ya, tidak juga mempengaruhi sah dan tidaknya puasa kita. Namun Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan sudah seyogyanya yang bagi ya, lil muslim an yukthira min tilawatil Quran fi syahr Ramadan. Ya, sudah seyogyanya bagi kaum muslimin ketika bulan Ramadan itu memperbanyak membaca Al-Quran semampu kita. Ya, silahkan kalau bisa dibikin target ya, semampu kita, mau khatam sekali atau misalnya mau setengahnya. Yang penting bagaimana hari-hari kita itu di bulan Ramadan diisi dengan amal-amal kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita semua, sehingga kita bisa ya, mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.